Bahkan dikatakan Al-Quran ini gak ada keraguan. Oh sudah, barang tentu yang lain akan menjadi ragu. Karena Al-Quran dia gak ada keraguan. Sesuatu yang lain gak akan menjadi kuat, gak akan menjadi mulia, karena dia Al-Quran Al-Karim yang Allah yang disifatkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dikatakan apa ini yang dikatakan orang yang takwa, yang membawa iman? Apa hanya seorang ini husnul khatimah? Bukan. Ini nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, penghulu-penghulu manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di akhir Rabiul Awal, di bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala adakan, di bulan Nabi Muhammad SAW, di bulan yang diutamakan ulama Nabi Muhammad SAW. Allah masih memberikan kita sehat, Allah masih memberikan kita akal, Allah masih memberikan kita rezeki zahir batin. Salawat serta salam kita haturkan ke haribaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat akan kita ketemu umur, akan kita ketemu akhir hayat, akan kita ketemu akhirnya akhir. Mudah-mudahan Allah beri kita selalu dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Allah berikan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati saat Ramadan, mataan Allah betul hati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah majlis Lailatul Khamis, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, diistiqamahkan ibadah, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahar dikatakan ini lautan. Seluas itu ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda seorang, dia punya satu ember air, itu hanya secuil daripada barakah lautan, yang mana lautan itu ilmu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini, dunia ini Allah hidupkan. Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam, Siti Hawa, terus dikawinkan, terus berketurunan ila yaumil qiyamah. Allah hidupkan. Dan setiap manusia ini Allah matikan. Ada yang hidup, ada yang mati. Termasuk ilmu. Lalu kita seperti apa, segala macam, itu hanya sedikit daripada keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi satu kitab, Al-Qur'an Al-Karim. Ini Al-Quran ini kitab yang mulia,
berarti di antara kitab-kitab yang lain bersama-sama. Dia ini satu keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang bayan, tentang iman. Allah, iman kita mengimani Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita makhluk. Malaikat yang Allah perintahkan untuk mengurusi apa urusan-urusan kita di dunia ini. Kita makhluk Allah, malaikat makhluk Allah, jin makhluk Allah. Selain daripadanya Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan makhluk. Segala apa kebesaran, segala sesuatu dia Nabi Muhammad SAW ngerti Rasulullah. Apa yang kita tidak ngerti, bahkan hanya sedikit yang kita tahu, dia Nabi Muhammad SAW ini tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nafas Nabi Muhammad ini rahmat. Apa yang dipikirkan Rasulullah ini mukjizat. Apa yang dipandang Nabi SAW ini mukjizat. Apa yang didengar Rasulullah SAW ini mukjizat. Dan dikatakan Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali bahwasanya 25 Rasul, semua mukjizat Nabi-Nabinya Allah itu diibaratkan setetes air hujan, dan seluruh hujan itu mukjizat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lautan ini dibandingkan dengan daratan itu al-bar, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu dengan sempurnanya. Yang dimaksud yakni al-ilmu yang Allah berikan kepada Nabi SAW, yang dimaksud yaitu Al-Quran. Bahkan dikatakan Al-Quran ini gak ada keraguan. Oh sudah, barang tentu yang lain akan menjadi ragu, karena Al-Quran dia tidak ada keraguan. Sesuatu yang lain gak akan menjadi kuat, gak akan menjadi mulia, karena dia Al-Quran Al-Karim yang Allah yang disifatkan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dikatakan. Apa ini yang dikatakan orang yang takwa, yang membawa iman? Apa hanya seorang ini husnul khatimah? Bukan. Ini Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, penghulu-penghulu manusia, termasuk awalun nas Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kamu ini besar, luar biasa. Kenapa? Karena yang kau pandang ini akalmu ngerti. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada pendengaran telinga ini luas dan tajam, luar biasa. Tergantung bagaimana hati. Kalau dia sering matanya melihat Al-Quran, ini kitab hidup di bawah, orang akan menjadi selamat, orang akan menjadi ngerti. Az-zikir yang dikatakan itu, az-zikra yang dikatakan itu, al-ilmu wal Quran, dan Al-Quran. Gak cukup salawat orang itu akan menyelamatkan orang ini. Kenapa? Karena kebutuhan manusia ini besar. Manusia ini sangat mengharapkan sesuatu yang Allah berikan di diri manusia ini keluar biasaan. Allah menjadikan manusia ini, dia perumpamakan segala apa keutamaan di dunia ini. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah katakan manusia yang paling utama. Allah jadikan manusia ini seperti apa seharusnya manusia. Haram buat Allah andai kata kita zalim, andai kata kita jahil, andai kata kita enggak berakal. Maka dikatakan kal hayawan, seperti binatang. Seharusnya manusia ngerti. Sahabat Nabi Muhammad SAW, seharusnya manusia ini berilmu, enggak jahil, bodoh. Jahil ini orang bodoh. Dia melakukan apa-apa yang dia tidak ngerti, sehingga dia ini Allah jauh daripadanya orang yang jahil. Wa hadza din, dan ini agama.
Agama ini yang menghidupkan, yang secara hakika seorang itu hidup. Orang kalau nggak punya agama, ya mayit orang ini. Nauzubillah, bangkai. Ya, mayit yang sudah lama, yang sudah tercium bau busuk. Dan orang-orang yang Allah khabarkan Al-ilham al-alim al-ulama bahwasanya di akhirat itu orang yang Allah azab, orang yang memang dia mukadzab, biasa orang-orang munafik yang dia nggak keluar dari neraka Allah. Ada segolongan orang-orang yang keluar, jadi azab. Begitu keluar, naudzubillah min dzalik, yang dikatakan lautan itu tercemari bau nanah busuk saking azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, bagaimana syams, matahari dikatakan di pagi hari keluar dan lautan itu menjadi indah, terang, terlihat. Dan di malam hari itu dengan hitam, aswadul layal, dengan gelapnya malam itu terlihat bulan itu terang bersinar, sehingga pelayar dengan safinah berlayar dia mengarungi lautan Nabi Muhammad SAW. Seketika itu melihat indahnya malam-malam di hari-hari mereka berlaut, mereka mencari ikan, sehingga Allah pun sudah halalkan apa yang ada di seluruh lautan. Kenapa? Karena dikatakan dia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bahrul ulum, lautan ilmu. Jadi Rabiul Awal, bulan di sana, di tengah laut sana, yang dikatakan sesaat bahwasanya akan ada kiamat. Itu ada Dajjal. Dajjal itu dia akan keluar dari Najd, dikatakan. Itu di tengah sana, jauh di laut sana. Nauzubillah min dzalik. Ini makhluk yang sampai Allah Subhanahu wa taala enggak perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hampir akhir-akhir zaman. Sudah banyak orang-orang yang dia seperti Dajjal. Orang yang sudah terpengaruh dengan fitnah akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ketenangan hati. Ini hati ini mukallaf, berbolak-balik. Dengan Al-Quran la raiba fihi hudal lil muttaqin, hati ini akan menjadi kuat. Orang yang kuat pada dasar mata pandangan matanya, karena hati orang ini kuat. Kenapa? Haram buat Allah seorang yang dia memandang dengan pandangan hati yang dusta, kadzab kepada Allah. Haram orang ini. Pendengaran telinga pula seperti itu. Orang yang makan makanan yang halal, yang didengar telinga sesuatu yang halal, insya Allah. Orang memandang apa yang dipandang. Kenapa kau pandang sesuatu yang haram untuk mata kita? Karena hati kita kadzab. Kita ini ada penyakit di hati yang enggak benar. Maka ingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mengingat Allah bi qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Dikatakan ada hatinya Al-Quran. Dan hati hakikah daripada Al-Quran ini yang akan di hadapan setiap mukmin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala seberapa takwa. Apa itu takwa? Yang dikatakan dia orang memiliki khauf wa ta'ah, memiliki khasyah. Orang yang dikatakan akan menghuni surga selama-lamanya. Di surga ada lautan, naam ada. Di surga ada gunung-gunung, naam ada. Di surga tempat yang lain enggak sama seperti di sini. Yang lebih yang dikatakan Firdausil a'la, surga Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk seperti ini di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di tempat-tempat yang Allah haramkan. Ibarat kita sudah persiapan untuk kita bekal ke neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, kita bersyukur kepada Allah, berarti lisan kita, hati kita, jasad ini persiapan Allah siapkan husnul khatimah, amin. Nah, kalau kita kufur, enggak pandai bersyukur, enggak pernah kerjakan salat, meninggalkan salat, pantas hati ini tertutup, enggak mendapat pandangan Allah. Rabiul Awal mubadzir, sia-sia, wa ikhwanu syayatin, terkumpullah menjadi golongan yang kumpul dengan bangsa setan, iblis laknatullah. Ana khairu minhu, iblis katakan,
khalaqtani minar. Dia merasa hebat iblis. Wa khalaqtahu min tin. Sedang Nabi Allah Adam dibuat dari tanah, aku khalaqtani minar, aku dibuat dari api. Iblis laknatullah wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan ketambahan kita dalam mahabbah li Sayyidina Muhammad SAW, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kita lebih dalam mengukur ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita lebih dalam apa? Keutamaan memahami akhlak sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kekuatan dalam hidup untuk apa? Untuk kita banyak rezeki, rezeki halal, rezeki berkah, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Kenapa? Insyaallah yang dimakan berkah, yang dipandang mata berkah, yang didengar telinga berkah, dan orang-orang yang apa dia punya masalah dengan Allah, Allahul khairul makirin, makar Allah, sesungguhnya Allah dan azab Allah di akhirat nanti. Yang Ustaz Ramdan katakan, nanti di akhirat akan ada perhitung-hitungannya. Dan naudzubillah min zalik, mereka orang-orang su'ul khatimah, di dunia mayanfa, di dunia enggak manfaat, wa fil akhirati finnar, dan di akhirat akan Allah seret. Dikatakan Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, abdud dunia, orang-orang fajir akan diseret di pinggiran neraka sama malaikat Malik, dilemparkan ke neraka karena perbuatan mereka itu yang dikatakan dimurkai Allah. Naudzubillah min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.